Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran daring kelas 9, materi prakarya hari ini yaitu tentang tahapan budidaya ikan konsumsi. Untuk tahapan budidaya ikan konsumsi, yang pertama yaitu tahapan perencanaan. Untuk tahapan perencanaan ini ada beberapa, di antaranya yang A, menentukan jenis ikan konsumsi. Jadi kita harus terlebih dahulu menentukan jenis ikan apa yang kira-kiranya akan kita budidayakan. Kemudian yang B, menentukan dan mempersiapkan wadah yang digunakan. Jadi kita harus mempersiapkan wadah atau tempat atau kolam yang akan kita gunakan. Kemudian yang poin C, menyiapkan sarana dan peralatan. Jadi untuk tahapan budidaya ikan konsumsi kita juga harus mempersiapkan sarana dan peralatan yang kita gunakan nantinya. Kemudian yang poin D, menentukan jadwal kegiatan budidaya. Jadi harus terjadwal ya kegiatan budidaya ikan konsumsinya. Selanjutnya yaitu tentang tahapan persiapan. Jadi ada tahapan persiapan. Ini yang pertama, poin A yaitu benih. Jadi harus kita siapkan benihnya. Kemudian yang B, pakan ikan. Jadi pakan atau makanannya ikan juga harus kita siapkan. Kemudian ada obat-obatan dan juga ada vitamin. Kemudian ada timbangan. Kemudian ada penggaris, ada baskom, dan juga ada seser atau penyaring. Itulah tadi tahapan persiapan. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu ada tahapan pelaksanaan. Untuk tahapan pelaksanaan, yang poin A, yaitu memilih indukan. Jadi kita tentukan induknya ya. Kemudian ada pemijahan, kemudian ada pembibitan, dan juga pembesaran. Kemudian ada pemberian pakan, dan juga pemeliharaan, serta pemanenan dan pemasaran. Itu tahapan pelaksanaan. Jadi ada 3 tahapan dalam budidaya ikan konsumsi. Untuk selanjutnya yaitu tentang pemeliharaan budidaya ikan konsumsi. Untuk budidaya ikan konsumsi yang telah ditempuh masyarakat dilakukan melalui pengembangan budidaya ikan secara intensif. Ini yang biasanya dilakukan oleh masyarakat ya. Kemudian contohnya memilih lokasi pemeliharaan, menyediakan sarana dan peralatan yang digunakan, menyiapkan media yang dibutuhkan, melakukan pembibitan, dan memilih induk yang unggul atau yang baik. Kemudian yang pertama itu ada lokasi pemeliharaan ikan konsumsi. Yang pertama ada kolam pemeliharaan. Jadi kolam yang kita buat itu yang lebih baik atau lebih bagus biasanya yang berasal dari tanah liat atau tanah lempung yang tidak berporos. Kemudian tanah liat atau lempung dapat menahan massa air yang besar sehingga tidak bocor ya, dan dapat dibuat pematang atau dinding kolam. Kita lanjut. Kemudian yang B ada kemiringan tanah. Untuk kemiringan tanah yang baik untuk pembuatan kolam itu berkisar antara 3-5% untuk memudahkan pengairan kolam secara gravitasi. Kemudian ada ketinggian tempat. Untuk ketinggian tempat ini yang baik itu ada pada ketinggian antara 150 sampai 1000 mdpl. mdpl itu meter di atas permukaan laut ya. Kemudian ada kualitas air. Untuk kualitas air yang dipakai ya harus bersih, tidak terlalu keruh, dan tentunya tidak tercemar oleh bahan-bahan kimia. Kemudian yang tidak juga beracun seperti minyak dan juga limbah plastik. Terus selanjutnya yaitu tempat pemeliharaan. Untuk tempat pemeliharaan ikan konsumsi yang baik itu biasanya ada di kolam, di sawah, dan sungai dengan aliran yang deras. Kemudian ada derajat keasaman air atau pH. Untuk pH yang baik untuk budidaya ikan konsumsi itu antara 7 sampai 8. Kemudian ada suhu yang baik untuk pemeliharaan ikan konsumsi itu antara 20 derajat sampai 25 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kolam budidaya ikan konsumsi.
Yang pertama ada kolam pemeliharaan induk atau kolam pamijahan istilahnya ya. Kemudian yang B ada kolam pemeliharaan benih atau kolam pendederan. Jadi sendiri ya, induknya sendiri, benihnya sendiri. Kemudian ada kolam pembesaran. Kemudian yang D ada kolam pembersihan. Dan itulah tadi jenis-jenisnya. Ini juga ada jenis-jenis kolam berdasarkan bahan pembuatannya. Yang pertama ada kolam tradisional atau ekstensif. Kalau tradisional ini masih menggunakan tanah keseluruhan ya, jadi dindingnya, kemudian dasarnya juga masih tanah. Kemudian ada kolam semi intensif. Kalau kolam semi intensif ini dindingnya atau pematangnya ini sudah ditembok, kemudian dasarnya saja yang berasal dari tanah. Kemudian ada kolam intensif, ini semuanya baik dinding maupun dasarnya terbuat dari tembok. Itulah tadi beberapa tahapan budidaya ikan konsumsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.